الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين فصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Aji Barang beserta Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pejabat struktural fungsional, karyawan-karyawati, dan siswa-siswi SMP Negeri 2 Aji Barang, semua yang saya hormati dan rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan apresiasi kepada SMP Negeri 2 Aji Barang. Di Banyumas ini tidak semua sekolah SLTP menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Ini prestasi tersendiri bagi SMP Negeri 2 Aji Barang memperingati Maulid Nabi yang mudah-mudahan SMP Negeri 2 Aji Barang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang menanam pasti mengharapkan hasil, apakah berbentuk buah, apakah berbentuk daun, atau mungkin batangnya, atau mungkin akarnya. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun berharap berbuah atau hikmah. Pada kali ini syukur kalau yang nanti bisa hafal 7 hikmah dari peringatan Maulid. 7 hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu demi satu supaya 7 ini rampung dalam waktu 1 jam. Yang pertama, apa yang kita peroleh, yang kita petik dari peringatan Maulid ini, yakni agar kita sejahtera, bahagia, lahir batin, dunia dan akhirat. Itu tujuan. Sebab manusia hidup pasti mengharapkan bahagia. Bahkan doa yang paling banyak dihafal minta bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201. Kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Ada kalimat yang tidak boleh dilupakan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi meyakini kalau kita ini terdiri dari 2 unsur besar, jasmani, rohani, jiwa dan raga. Dua-duanya perlu dibangun. Kalau manusia kok hanya memperhatikan fisik material, hanya memperhatikan jasmani saja, rohaninya tidak dipelihara, tidak diberi
makanan rohani. Orang kalau yang cantik dan gagah jasmaninya saja, kalau rohaninya tidak terurus, itu nuwun sewu, harganya merosot. Walaupun cantik sekali, kulitnya langsung, rambutnya ngombak bakung, mripate bintang timur, pundake trajumas, pipine during sajuring, alise nanggal sepisan, drijine muncul eri, ning kentir. Harganya merosot. Ya langkah sing gelem ya bocah lanang sing kentir mani. Anak-anak di SMP ini bersyukur pada Allah, diperhatikan ilmu pengetahuan umumnya, dibina jasmaninya, tapi juga tidak lupa dibina rohaninya. Amin ya Rabbal alamin. Buktinya dari SLTP Sebanyumas tidak semua menyelenggarakan kegiatan kayak begini, termasuk yang istimewa adalah SMP Negeri 2 Aji Barang. Makanya sekolah, Bapak Ibu guru, hasil pendidikannya terlihat dalam sikap, tingkah laku dan akhlaknya baik, tenang, tidak ribut, tidak ramai. Saya diundang di sebuah SMK, ramainya luar biasa. Sambutan kepala sekolah ramai, sambutan kepala dinas ramai, sambutan komite ramai. Ternyata yang salah bukan anak-anak, yang salah panitianya. Sebelum acara pengajian dimulai, dibagi konsumsi bungkusnya plastik. Setelah konsumsinya didahar, masih ada plastiknya, disebut ada anginnya, dibuatkan balon, ditabuh dor 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 dor. Lalu sebelum ceramah saya katakan, coba yang masih bukan plastik angkat. Coba sekarang disebut bareng-bareng, sebut. Mari kita tabuh bareng-bareng, habis terus antang. Di sini kok, masya Allah, anaknya baik-baik. Ini kesan tersendiri bagi saya terhadap SMP Negeri 2 Aji Barang, karena keseimbangan konsumsi rohani, konsumsi jasmani untuk bahagia dunia dan akhirat. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, memperingati dan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk hidup bergaul, bermasyarakat, bersilaturahmi, untuk mengembangkan bahwa manusia itu bukan makhluk individual saja, tetapi juga makhluk sosial. Oleh karena itu, maaf kalau dalam fikih sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian. Artinya bersama-sama itu lebih baik daripada sendirian. Di UI Jakarta, Universitas Indonesia Jakarta, mengadakan penelitian karena bunuh diri itu agak meningkat
salah satu poin ilmu, ternyata orang yang bunuh diri itu dimulai suka menyendiri. Jadi kalau ada orang kok tidak senang bergaul, senangnya menyendiri, itu punya bakat bunuh diri. Dalam kamar sendirian, di rumah sendirian, itu punya bakat. Jadi dengan demikian Rasulullah kita jadikan contoh itu agar kita jangan hidup sendiri, tapi hidup bersama-sama, bermasyarakat, bersilaturahmi. Makanya umat Islam ini ayo bersilaturahim, bermasyarakat, berukhuwah. Soal beda tidak apa-apa anak-anak, Bapak Ibu guru. Terawih 11 benar, terawih 23 benar. Yang salah yang tidak terawih. Subuhan yang pakai kunut nazilah duka cita silahkan, yang tidak pakai kunut silahkan. Ini namanya berukhuwah, bersaudara. Maka tirulah bergaul seperti dua tangan. Kunu kaliyaden, jadilah seperti dua tangan. Wala takun kaludunen, jangan seperti dua telinga. Kalau tangan yang kanan gatel, yang kiri menolongnya, mengukuri. Lampian berjalan, yang kanan ke depan, yang kiri ke itu. Kalau yang membeli jam tangan, yang bayar tangan kanan, yang pakai tangan kiri. Yang kanan tidak jengkel, yang si bayari si nganggo kiri. Itu saudara. Tapi kalau telinga, walaupun satu kepala, tidak pernah bersentuhan. Yang kanan pakai anting-anting, yang kiri harus pakai. Yang kanan digigit nyamuk, yang kiri bilang rasain. Oleh karena itu, jadilah siswa SMP Negeri 2 Haji Barang yang suka bergaul dengan sehat, dengan teman-teman, yang suka tolong-menolong dalam arti positif, yang suka membina persaudaraan. Amin ya Rabbal alamin. Itulah yang kedua, buah daripada peringatan Maulid sekaligus mencontoh Rasulullah adalah mengembangkan sikap bersaudara, bergaul, bermasyarakat. Yang pertama, membangun jasmani rohani dunia dan akhirat. Yang kedua, mengembangkan sikap bersaudara, bermasyarakat. Yang ketiga, mengajak hidup berkemajuan. Maju, jangan mundur. Maaf anak-anak, bapak saya itu almarhum petani. Bukan berarti petani itu jelek, tetapi bertekad setidaknya anak saya ini sarjana, mulia sekali. Dengan susah payah saya lihat orang tua, karena ingin maju. Orang tua kita dulu hanya tamat sekolah dasar, tetapi punya cita-cita anaknya kalau bisa S1. Itu namanya berkemajuan. Karena hidup itu tidak ke belakang, tapi hidup itu ke berkemajuan. Saya tidak mengira kalau ada booming HP,
berkemajuan. Saya saja sampai di sini juga gara-gara HP. Di WA dulu, assalamualaikum, waktunya kapan, kosong tidak, jam sekian, begitu. Itu manfaat. Tetapi berhati-hatilah jangan sampai kita dikuasai oleh HP, tapi kita yang menguasai HP. Kendalikan. HP itu tidak hanya pegangan anak-anak, orang tua, hampir semua masyarakat di Madinah, di Mekah saja. Masjid juga sekarang kadang-kadang diganggu oleh HP. Jauh sekali Pak Ifni, saya sholat di Tanjung, apa asar apa zuhur. Waktu sholat saya masih ingat apa tahiyat awal apa rakaat ketiga itu. Sebelah kanan saya mungkin HP-nya lupa tidak di silent. Jadi waktu tahiyat bunyi es lilin mas, nyanyi. Padahal kalau kita pikir kita yang menguasai, bukan kita yang dikuasai. Anak-anak, ini penelitian di Bandung. Sekarang ini rumah sakit jiwa, ternyata pasiennya tidak terduga, yang paling banyak anak-anak. Masya Allah. Anak-anak. Apa penyakitnya? HP mania. HP mania. Tidak pernah pisah dari HP. Makan, pegang HP. Akan tidur, HP. Bangun tidur, akan mandi, habis mandi, akan sholat, habis sholat. Kalau anak pegang HP 4 jam, kata penelitian itu sudah terganggu jiwanya. Dari hari Ahad libur, dari jam 7 sampai jam 11 pegang HP, tidak pernah bangkit, tidak pernah pindah. Itu ukuran kriteria jiwanya sudah sakit. Kriteria yang kedua, kalau pegang HP 5 jam non-stop, itu kata penelitian di Bandung sudah termasuk kelompok kentir. Pikirannya dunia maya, awang-awang, tidak bisa menerima kenyataan. Nah, oleh karena itu berkemajuan itu termasuk hikmah mencontoh Rasulullah, tetapi berkemajuan yang tidak menyalahi ajaran Islam. Hidup maju, hidup maju, hidup maju. Yang keempat, pada dasarnya tanggung jawab kepada Allah itu sendiri-sendiri. Nafsi wala taziru waziratu wizra ukhra. Maaf Bapak Ibu guru dan anak-anak, kita ini kepada Allah besok tanggung jawab sendiri-sendiri. Misalnya anak-anak di akhirat ketemu Bapak, Pak, saya dulu salah, ibadahnya kurang baik, ini saya dosanya berat sekali. Bapaknya jawab, saya juga mikul dosa sendiri. Punya teman SMP, masih kenal saya, kenal. Dulu kan satu kelas dengan saya di SMP Negeri 2 Jimbaran. Tolong mas, saya mikul dosa berat sekali. Dijawab, saya juga mikul dosa sendiri. Semua bertanggung jawab sendiri. Itu hikmah. Makanya berbuat baik itu
laksanakan, toh hasilnya akan dipetik sendiri. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Maka sholat tidak bisa dititipkan, sholat tidak bisa diwakilkan. Maka ada kalimat, sholatlah di belakang imam sebelum disolati di depan imam. Kalau sudah disolati di depan imam namanya sholat jenazah. Ada kalimat baik lagi, sholatlah kamu sebelum disolati. Oleh karena itu tidak ada kata tertutup. Dengan peringatan Maulid Nabi ini menunjukkan cinta dan ingin mencontoh Rasulullah, bertahap meningkat. Sebab manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam punya salah. Sebaik-baik yang salah, jangan kebajur-bajur salahnya, memperbaiki diri, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane wonten ingkang ngendikaken kadang-kadang beras, kadang-kadang jagung, kadang-kadang waras, kadang-kadang siapa sih mau gundung ya? Malah ada yang kadang-kadang beras, kadang-kadang lendir, kadang-kadang waras, kadang-kadang mikir kok mikir. Manusia tempatnya salah. Yang paling baik apa? Memperbaiki kesalahan. Mencari orang yang tidak punya salah tidak ada kecuali Rasulullah. Nah kalau manusia pasti pernah berbuat salah. Tetapi jangan buntu, jangan putus asa, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Makanya Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Insya Allah anak-anak, insya Allah apabila temanya berbuat baik, berkemajuan, insya Allah akan menyongsong kebahagiaan masa depan. Amin ya Rabbal alamin. Yang kelima, yang pertama kesejahteraan lahir batin dunia dan akhirat. Yang kedua mengembangkan sikap bersaudara dan bermasyarakat. Yang ketiga hidup berkemajuan. Yang keempat tanggung jawab pribadi kepada Allah. Yang kelima boleh senang tapi tidak boleh melampaui. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Senang boleh, tadi kesidahan anak-anak. Lalu saya minta pada Bapak Kepala Sekolah dengan bijaksana, karena saya akan khotbah di Masjid Bayangkara Polri. Maka setelah ini lalu saya pamit, silakan nanti ada silakan. Boleh senang, punya HP boleh, sepak bola boleh, naik sepeda motor boleh. Yang tidak boleh itu melampaui maka anak-anak boleh punya hobi, asal tidak melampaui batas. Apa?
main darah, bunuh darah haram dan boleh. Yang tidak boleh melampaui batas. Main burung dara, lupa sekolah, lupa belajar, lupa bantu orang tua, lupa ibadah, apalagi sampai lupa makan, lupa minum, itu namanya melampaui batas. Sekedar main nanti ada apa-apa. Oleh karena itulah Rasulullah memberikan batasan-batasan, aturan-aturan, mana yang boleh, mana yang tidak. Dengan orang tua kromo inggil boleh, bagus. Dengan bahasa Indonesia boleh, asal baik. Apa orang kalau kromo inggil mesti baik? Ya belum tentu. Ada anak kromo inggilnya bagus sekali. Katakanlah namanya misalnya Mas Joni. Joni dipanggil oleh bapaknya. Dalam bapak, bagus. Orang apa yo? Joni dalam bapak. Iki tuku kopi karo gula pasir. Mundur piyambak bapak. Ini anak kalau inggil tapi ngeyel. Diperintah malah perintah mandi. Rupanya masih baik dengan bahasa daerah dari segi isi akhlak. Ahmad Nun gula pasir nenek maka daripada dalam monggo mundur piyambak. Syukur romainil habluminanas bagus, isinya juga baik. Oleh karena itu senang boleh, tetapi sekali lagi jangan sampai melampaui batas. HP boleh? Boleh. Cuma sekolah itu ada aturan sendiri-sendiri. Dan ulangan ujian tidak boleh bawa HP misalnya. Di sekolah sedang belajar tidak boleh bawa HP. Tempat tidur saja naik ring tidak bawa HP. Pemain badminton main di lapangan nggak bawa HP. Renang, oh HP-nya mati. Jadi kalau begitu juga HP memang kebutuhan, tetapi jangan sampai melampaui batas. Oh, yang senang HP bukan hanya anak-anak, ibu-ibu sudah pegang HP, oseng-oseng kacang beli HP. HP ini belum oseng-oseng. Akhirnya oseng-oseng kacang merasa HP. Oh, ini saja bawa, ini bawa. Ya untuk alat komunikasi. Inilah yang namanya oleh Rasulullah kita boleh senang. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Sudah 5 ini anak-anak. Pertama, kesejahteraan lahir batin dunia dan yang kedua, mengembangkan sikap bergaul dan bermasyarakat. Yang ketiga, mengajak hidup berkemajuan. Yang keempat, hakikat tanggung jawab kepada Allah dan aturan adalah sendiri. Yang kelima, boleh senang tetapi tidak boleh melampaui. Yang ke-6 sekarang, ini tadi kelima, ini sekarang ke-6. Tinggal 2 insya Allah selesai. Hikmah mengikuti
Rasulullah adalah manusia derajatnya sama di depan Allah dan di depan hukum. Sama. Anak-anak, jangan merasa kecil hati kalau kita hidup di desa. Pak Kifli juga orang desa. Manusia itu derajatnya di hadapan Allah sama. Makanya sekolah itu memandang sama semua murid, yang kaya, yang sedang, yang miskin, yang dengan orang tuanya, yang tinggal satu, sudah tidak ada dua-duanya. Sama semua. Sekolah tidak pernah ini kelas bagi yang orang tuanya punya mobil. Ini kelas yang hanya punya sepeda motor. Ini kelas yang hanya naik sepeda. Ini kelas yang pakai jalan kaki. Tidak ada. Yang punya mobil, punya sepeda motor, punya sepeda, yang jalan kaki, sama. Kalau Al-Quran illa bittaqwa, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan minder. Orang tuanya jualan di pasaran Jimbaran, tidak apa-apa. Itu kan orang tua, kita hargai, kita bersyukur. Jangan minder. Karena makhluk Allah namanya manusia, derajatnya sama. Dan itu yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pada dasarnya sama kedudukannya, tetapi tentu saling menghormati. Yang terakhir, siapa yang bisa hafal nanti ke depan, yang bisa menjawab 7 hikmah memperingati Maulid dan mengikuti Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah walaupun kecil sedikit, saya sediakan hadiah uang kontan. Ya jangan itu bangkrut. Satu saja. Boleh diulang 7 hikmah memperingati Maulid dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kesejahteraan lahir batin dunia dan yang kedua, mengembangkan sikap bersaudara dan bermasyarakat. Yang ketiga, mengajak dan merubah hidup berkembang. Yang keempat, hidup kemandirian, tanggung jawab pribadi kepada Allah Subhanahu. Yang kelima, boleh senang tapi tidak melampaui. Yang keenam, derajat manusia hakikatnya sama. Yang terakhir, menghormati akal pikiran dan ilmu. Ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ilmu itu di dalam Islam sangat dihargai. Ibadah saja kepada Allah diterima itu syaratnya 3. Jadi syarat ibadah diterima oleh Allah itu 3. 1, tidak syirik. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ada ilmunya. Oleh karena itu derajat orang yang beriman
dan derajat orang yang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Ada 4 golongan yang dianggap tidak berilmu. Ada 4 golongan yang dianggap tidak berilmu. 1. Anak kecil sampai dia mengerti kanan dan kiri. Anak kecil sampai dia mengerti baik dan buruk. Anak-anak sekalian, sampean kalau punya adik kecil umur 3 tahun, diajak ke pasar, kok ngambil jeruknya bakule, tidak dosa. Sing dosa sing ngejak. Wong anak nggak ngerti, masuk pasar ada tumpukan jeruk warna merah kuning menarik, dia ngambil, tidak dosa. Karena apa? Tidak bisa membedakan mana milik dirinya, mana milik orang lain. Jadi nek dua dicilik sering-sering dijakan pasar. Ngambil jeruk ora dosa iki. Nah sing dosa sing ngejak. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun itu tidak berilmu. Nuwun sewu Pak guru matematika, kalau sedang tidur ilmunya hilang. Pak guru, bu guru matematika tidur, ditanya Pak guru 2 tambah 2 berapa? Malah berborong, tidak bisa jawab, ilmunya tidak dimiliki. Yang ketiga, orang lupa sampai dia ingat, itu ilmunya tidak ada, orang lupa. Sedang puasa Ramadan, ini Ramadan insya Allah akan jatuh sekitar tanggal 21-22 Maret. Sudah hampir ini. November, Desember, Januari, Februari, pada ini. Sedang puasa Ramadan, lupa. Jam 10 siang, roti loro luyan sahur, laren, Setelah rotinya tinggal sedikit, baru ingat, ya Allah, saya puasa ya. Lanjutkan puasanya, itu rezeki dari Allah. Sah, seret Pak, tidak boleh minum. Sudah ingat kok. Seperti loro tidak minum sisa. Orang lupa tidak punya ilmu. Yang keempat, Rosewu ngapunten, orang gila sampai dia sembuh. Oleh karena itu bersyukurlah kita tidak termasuk yang 4. Bukan anak kecil, bukan orang yang terlupa terus, bukan orang yang tidur terus, dan alhamdulillah tidak termasuk orang gila. Jadi ilmu itu sangat berharga. Oleh karena itu, mumpung sekarang sekolah di SLTP, SMP Negeri 2 Haji Barang, raihlah ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kelas 9, saya lihat wajah-wajahnya, insya Allah lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Kelihatan sih angka 99. Apapun ini belum ya. Ini termasuk doa. Yang kelas 7-8 naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Ini yang namanya akal pikiran digunakan sedang sekolah untuk
Anak-anak yang tidak memanfaatkan kesempatan ini rugi. Masa kok tidak pernah pindah ke SLTA, ke SMK, di SMP terus 6 tahun, rugi. Oleh karena itu, ilmu dihargai, ilmu dimuliakan, ilmu diakui, tetapi tetap di bawah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ilmu sholat subuh tenaganya masih banyak malah 2. Sholat duhur habis kerja malah 4. Apa diwalik baiknya duhur loro subuh 4? Tidak boleh akan merubah syariat. Sebab syariat ditetapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu pengetahuan digali oleh akal manusia. Alhamdulillah. 7 hikmah memperingati Maulid dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin satu saja. Siapa yang mau dan kesal tampil ke depan menyampaikan 7 hikmah mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tema pada hari ini adalah mencontoh Rasulullah dalam semua aspek kehidupan. Silahkan maju, biasanya putri-putri. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Nama, kelas, dan menyebutkan 7 hikmah mengikuti contoh Rasulullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audita Akila Azalia dari kelas 9. Nomor saya lupa, kalau bahasa teks ini apa? Ya, kamu bisa apa? Pertama, agar kita sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bergaul, bermasyarakat dan bersilaturahmi. 3, mengajar hidup berkemajuan. 4, bertanggung jawab dan berkemandirian. 5, boleh senang tapi tidak berlebihan. 6, manusia derajatnya sama. 7, menghormati akal pikiran. Terima kasih. Alhamdulillah. 4 juta. 4 juta kunden. Disambut bakso 2 orang. Alhamdulillah, ternyata anak kita telah dapat menyebut dan mencatatnya, berarti ada bekasnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan hanya yang tampil 7 hikmah mengikuti sunnah Rasulullah. Yang pertama adalah kesejahteraan lahir batin dunia dan yang kedua bergaul, bermasyarakat, bersaudara. Yang ketiga hidup berkemajuan. Yang keempat tanggung jawab pribadi masing-masing. Yang kelima boleh senang tapi tidak melampaui. Yang keenam hakikatnya derajat manusia itu sama dengan Allah. Yang ketujuh menghormati dan mengakui ilmu sebagai bagian daripada memanfaatkan akal pikiran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mulai saya ceramah sampai akhir, kesan Pak Kifli positif. Anak-anak SMP Negeri 2 Ciparang akhlaknya baik-baik. Saya tidak menyebut sekolah mana,
di sini terasa tenang dari awal sampai akhir. Ini berarti pendidikan Bapak Ibu guru menanamkan akhlak dan budi pekerti dapat terbukti kalau siswa-siswi bisa menghormati acara. Lebih-lebih kita ingin mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Pak Kifli hari ini tugas di Masjid Bayangkara Polri, bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan lahir batin kami, kuatkan ikatan persaudaraan di antara kami, kuatkan semangat ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami dalam menuntut ilmu untuk bekal kami di masa depan. Semoga masa depan kami cerah dengan rahmat-Mu, dan mudah-mudahan semua cita-cita kami dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah fakunna ma'al syahidin. Jadikanlah kami anak-anak yang solih dan solihah, bergaul dengan marhamah, hidupnya berkah, diridhoi oleh Allah, kelak pada saatnya menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cendrawasih Guru Irian, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.